kita bertemu lagi, walaupun dalam online, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari Minggu tanggal 12 Juli. Nah, saat ini pelayanan anak di hari Minggu ini akan dilayani oleh Kak Vikaris. Siapa yang kangen sama Kak Vikaris? Iya, jawab dalam hati ya, kangen atau enggak. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, jangan lupa adik-adik harus cuci tangan, harus bersih, harus mandi terlebih dahulu, pokoknya harus wangi. Oke, kita akan masuk dalam ibadah dan saatnya adik-adik mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik diundang untuk berdiri. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat, dengan gerakan yang semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi setinggi-tingginya lagi. Gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat! Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat yang tinggi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu, mari kita berdoa. Tapi adik-adik harus lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu untuk beribadah bersama-sama melalui online. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Mazmur, kakak mau adik-adik untuk menyanyi haleluya haleluya. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dalam pembacaan Mazmur dari kitab Mazmur 86 ayat 13 sampai dengan 15. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama dulu ya. Haleluya haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, sekarang disiapkan Alkitabnya. Sebentar, kakak ambil dulu Alkitab kakak. Nah, buka dari kitab Mazmur 86 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah? Nah, adik-adik, kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik semuanya akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Kakak ulangi ya. Kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 86 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku. Ya Allah, orang-orang yang aku telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Demikianlah bacaan Mazmur kita pada hari ini. Saat ini, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyi terlebih dahulu. Nah, kita nyanyi lagi nih adik-adik. Adik-adik capek ya? Berdiri terus ya? Gak apa-apa ya, sekali-sekali berdiri terus. Nah, kita untuk memuji Tuhan, sekarang berdiri lagi. Kita mau nyanyi Yesus pokok. Nah, pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam cerita. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, pasti semuanya mau mendengarkan cerita. Tapi siapa ya kakak pelayan yang saat ini akan melayani firman Tuhan pada ibadah ini? Siapa kira-kira? Oke, pasti pada penasaran semua nih adik-adik. Nah, pelayanan firman akan dilayani oleh Kak Tohab. Kita panggil ya, Kak Tohab. Iya. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih semangat ya? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Bapa masih memberikan kami waktu mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkati, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahami isi dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, silakan berdiri. Bacaan firman kita hari ini 1 Korintus 1 ayat 1 hingga 9. 1 Korintus 1 ayat 1 hingga 9. Kita akan membaca bersama-sama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya, Dewan PA membuat tema bacaan firman kita hari ini, yaitu menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Tuhan memberikan tugas kepada Rasul Paulus ke kota Korintus. Apakah adik-adik tahu Paulus? Siapa yang tahu ya? Ya, kakak mau cerita sedikit tentang Paulus. Nah, ini adik-adik, Paulus. Nah, ini Paulus. Nah, sebelum Paulus bertobat, Paulus bernama Saulus. Bagaimana ceritanya? Nah, dahulu kala Saulus ini adalah seorang pemimpin yang kuat. Dia orangnya kejam, suka menganiaya orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, suatu ketika Saulus mau menangkap orang Kristen, pengikut Yesus. Dia mau memenjarakannya. Tetapi di tengah jalan Saulus melihat cahaya mengelilinginya dan dia ketakutan. Terjatuhlah dia dari kudanya karena dia takut. Siapakah engkau? Lalu Tuhan Yesus berkata, Saulus, aku adalah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Mengapakah engkau menganiaya orang-orang yang mengikuti saya? Lalu Saulus takut
dia berdiri, tetapi dia menjadi buta. Dia menjadi buta, adik-adik. Nah, teman-temannya menuntun dia kembali ke kota. Nah, sesampai di kota, dia tidak makan selama 3 hari. Bagaimana rasanya kalau tidak makan 3 hari? Tentu lapar. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Ananias supaya berdoa kepada Saulus. Nah, dia berjumpa, tapi Ananias ragu. Dia berkata, tapi Tuhan Yesus, Saulus itu orangnya kejam. Saya takut sama dia. Tidak, saya akan memberkati kamu. Doakanlah dia supaya dia sembuh. Karena saya akan mengutus dia untuk mengabarkan firman Tuhan. Setelah dia menawarkan firman Tuhan, Ananias pergi ke rumah Saulus. Disitulah dia berjumpa dengan Saulus. Dia mendoakan Saulus dan membaptis Saulus. Ketika dia dibaptis, disitulah dia bertobat. Saulus bertobat. Setelah dia dibaptis, namanya menjadi Paulus. Nah, dia sudah menjadi Paulus setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia pergi ke kota Korintus. Tuhan mengutus Paulus ke kota Korintus untuk mengabarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Itu adalah tugas berat buat Paulus. Karena kota Korintus itu adalah kota apa? Kota yang sangat berkembang, kota yang sangat perdagangannya yang sangat ramai, bermacam-macam jemaat yang datang ke sana. Kota Korintus banyak kejahatan. Itulah tugas Paulus untuk memperbaiki jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, bagaimana kalau adik-adik disuruh orang tua? Apakah kalian marah-marah? Jangan ya, tidak boleh marah-marah kalau disuruh orang tua. Begitu juga Paulus, dia dengan penuh sukacita, penuh syukur menjalankan tugas dari Tuhan Yesus. Walaupun sangat berat, banyak tantangan yang dia hadapi. Jadi kita sebagai anak-anak harus taat pada orang tua. Apa yang dinasihati kita harus lakukan. Begitu juga Paulus, dia melakukan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan supaya jemaat di Korintus melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti dalam gambar di sini, Paulus sudah mengabarkan firman Tuhan kepada jemaat di kota Korintus. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, dia tetap bersyukur mengabarkan firman Tuhan. Dia tetap berusaha bagaimana supaya kota Korintus, jemaat-jemaatnya itu berbuat baik. Nah, sudah banyak dia lakukan Paulus. Sebagai pesan buat adik-adik, karya keselamatan Kristus telah menguduskan anak layan untuk menjadi saksi Kristus. Tugas sebagai saksi Kristus harus kita terima dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas karya keselamatan yang sudah kita terima. Apa saja yang sudah kita terima? Kesehatan, lingkungan yang aman, walaupun ada pandemi COVID-19 yang kita alami, tapi kita tetap bersyukur. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melindungi kita, asal kita
Kalau keluar pakai masker, rajin makan makanan bergizi. Ya adik-adik ya, ingat ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, di mana Bapa masih memberkati, menyertai ibadah kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berikanlah kami pengertian agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Bapa, kiranya berkati Bapa, lindungi, beri kesehatan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak layan yang tidak bersama kami ya Tuhan, kiranya berkati juga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, pendeta, majelis, pelayan, kiranya Bapa selalu menyertai berkati agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Berau ini Tuhan, kiranya berilah kami semua masyarakat di sini jauhkan dari segala penyakit ya Bapa. Jauhkanlah dari kami semua yang kami alami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya lindungilah dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami apabila sakit, kiranya berikanlah kesembuhan ya Bapa, agar dapat beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Di atas segalanya Bapa, dosa kami yang banyak kiranya hapuskan ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, bagaimana tadi ceritanya? Seru banget ya, ada gambar-gambarnya. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jadi disiapkan uang persembahannya, dilipat yang baik. Disiapkan ya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Ya adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini,
agar berguna bagi kegiatan pelayanan di gereja kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih adik-adik. Nah, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa kita mau nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Pakai gaya ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saat teduh selesai. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu.